Oke, kita mulai ya acara ini ya. Pertama saya bilang, take care of your body cause it's only place you have to live it. Ya, jadi intinya jaga tubuhmu karena itu satu-satunya tempat yang kamu tinggali ya. Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di acara Health Seminar from Home dari BioGreen Science. Ketemu lagi dengan saya, Priscilla Sakrita. Saya senang sekali pada malam hari ini bisa memandu acara Health Seminar ini yang tentunya akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dengan mengusung topik yang tidak kalah pentingnya yaitu detoksifikasi tubuh dengan NAD+. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, baik. Seperti di kutipan yang tadi saya bacakan di awal, kita semua tahu ya, kesehatan tubuh kita adalah aset terbesar. Nah, topik malam ini relate sekali karena akan dikupas tuntas bagaimana cara tubuh kita bisa terbantu proses detoksifikasi dengan bio NAD plus boost. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saya hadirkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Richa Sutejo, PhD, seorang ahli biologi dan molekuler. Ayo, halo Dr. Richard. Halo Halo, dok. semangat pagi semua. Semangat pagi. Iya, Selamat pagi halo teman-teman Cita. semua. Halo. Ya, sampai ketemu lagi ya. Ini di acara Health Seminar from Home yang kali ini membawakan sebuah judul yang berjudul NAD Plus untuk detoksifikasi tubuh. Ya kan, kalau cerita detoksifikasi itu kan bahasa Indonesianya penawar racun yang mungkin dia pikir NAD itu kayak pilih silap ya. Kalau mau makan ya pakai jarum dulu tes ya, kayak ada penawar. Right? Kayak makan obat penawar ya. Nah, nanti kita bahas apakah seperti itu. Ya. Oke nih dok, saya mau nanya nih, kita mau bahas detox harus tahu dulu dong ya, apa itu toksin atau racun dan kenapa itu berbahaya dok? Nah, kalau kita lihat dari definisinya, ya toksin itu adalah zat-zat ya yang pada dasarnya itu bisa yang pada dasarnya itu mungkin saya kasih lihat slide ya biar biar ini ya lebih enak komunikasinya ya. Jadi toksin itu sendiri adalah zat-zat yang merugikan dan mengganggu kinerja tubuh secara normal. Ya, itu adalah definisi yang paling simpel. Ya. Nah, sumber racun itu dari mana? Ya, pertama kali tentu saja yang kita hirup, ya, kita makan ataupun yang terkena dari kulit kita terus meresap, ya, ataupun disuntikan, ya, dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kalau dalam konteks ini kita akan membuat itu semuanya dari makanan ya. Jadi itu adalah sumber-sumber ya toksin atau racun yang ada ya yang biasanya membuat masalah kesehatan di tubuh manusia gitu. Oh gitu. Jadi saat beracun ini dari mana aja dok, selain dari makanan? Nah, biasanya kan orang mengira ini ya kita nonton film silat ataupun kita mungkin analoginya seperti obat serangga ya. Nah, ingat ya, zat yang bisa menghambat dan mengganggu kinerja sel tubuh itu bisa berasal dari tubuh kita sendiri. Ya, itu sebenarnya yang paling utama yang tidak kita sadari. Ya, yang pertama itu ya hasil metabolisme di dalam tubuh kita itu kan menghasilkan radikal bebas ya. Ya, kalau lama kelamaan dia naik, 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 naik dan naik, jumlah radikal bebasnya itu dia juga tidak akan berakibat baik di tubuh kita. Oh, gitu. Ya, nah itu adalah salah satu contoh simpelnya. Tetapi tubuh kita ada cara detox alaminya ada itu untuk zat-zat seperti itu. Ya, nah tetapi yang saya mau highlight, yang saya mau tekankan di sini adalah racun yang tidak banyak diketahui orang ya karena faktor ikut-ikutan, faktor malas membaca, atau faktor tidak mengerti secara keseluruhan. Ya, ini contoh pertama adalah makanan overnutrisi, ya itu istilahnya makan yang berlebihan, ya ataupun makan sampai mengalami kelebihan berat badan, ya kan? Berarti zat yang tadinya dianggap nutrisi itu bisa menjadi racun karena jumlahnya sudah berlebihan, ya
efek negatif itu meningkat. Ya, itu adalah makanan yang overnutrisi. Nah, ada lagi istilahnya itu diet yang tak seimbang. Kita sering sekali mendengar, oh ini ada diet hanya makan ini, nggak boleh makan itu, ya, atau makan sebuah zat tertentu dalam jumlah yang berlebihan. Ya ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi tubuh, ya. Dan tentu saja kalau jumlahnya itu sudah berlebihan, kalau jumlahnya itu sudah dilewati ambang batas, itu juga akan menyebabkan racun. Ya, nah yang kedua ini adalah suplementasi yang tidak tepat ya. Ya memang zaman sekarang kita maklum ya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya entah itu antioksidan kah ya atau untuk menguatkan jantung dan sebagainya ya kadang-kadang orang itu tidak melakukan em, riset yang benar ya mereka mengonsumsi zat-zat tertentu ya karena ikut-ikutan ya yang tidak sesuai dengan label Badan POM dan sebagainya ya pas konsumsi loh kenapa penyakit saya tambah parah saya pikir ini superfood ini organic food ya nah ini sebenarnya karena tidak tepat sasaran dan ya zat aktif yang dimiliki itu ya karena berbagai hal ya itu tidak mendeliver sebuah efek positif. Ya, itu artinya suplementasi yang tidak tepat. Ya, ini juga hati-hati. Nah, yang ketiga, ini adalah obat-obatan rutin. Nah, ini yang orang banyak tidak sadar. Ya, di sekeliling kita itu banyak sekali orang-orang ya bilang, "Ibu sehat?" "Iya, saya sehat." "Ibu bugar?" "Iya, saya bugar." "Bapak sehat?" "Iya, saya sehat." Tetapi ya untuk mempertahankan kesehatannya itu tergantung obat-obatan ya entah obat yang paling umum yang ada di masyarakat itu ya obat darah tinggi, diabetes, ya kolesterol ataupun obat-obatan yang lain. Ya ingat ya teman-teman ya, kalau kita ya masih tergantung obat-obatan untuk mempertahankan kesehatan kita, itu tidak sehat. Ya, saya tidak akan menyebut orang itu sehat ya. Kalau masih tergantung kepada obat diabetes untuk menurunkan gula darah, masih tergantung kepada obat antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah, itu nggak sehat namanya. Ya, meskipun Anda sebugar apapun, sefit apapun, kalau Anda perlu mengonsumsi obat-obatan untuk mempertahankan kesehatan, itu udah nggak sempurna lagi sehat. Ya, karena kenapa? Ya, untuk kasus-kasus obat-obatan rutin ini, ya mereka akan memproduksi metabolit ya mereka akan bereaksi terhadap tubuh untuk memberikan suatu efek ya kan nah mereka akan menghasilkan zat sisanya nah zat sisa ini yang akan menambah beban organ-organ tubuh kita untuk membuang ya jadi jangan bilang oh saya nggak apa-apa kok, saya sudah puluhan tahun makan obat diabetes. Wah, ini tinggal tunggu waktunya. Nanti kita bisa bahas lebih detail ya. Karena kita lihat ini yang terutama yang diabetes dan hipertensi ini ujung-ujungnya apa? Ginjal. Karena anggapan, oh saya sudah sehat, saya sudah oke. Dengan minum obat-obatan yang bertahun-tahun, udah saya oke, tekanan saya normal. Yang penting saya makan obat teratur. Nah, itu sudah Nah, dok, saya mau mulai. nanya nih. Eh, artinya kita harus konsumsi suplemen yang tepat ya dok ya. Intinya harus ada zat aktifnya yang bisa membantu tubuh kita melawan penyakit. Nah yang saya mau nanya nih dok, bagaimana tubuh biasanya membuang zat racun itu, zat beracun? Gimana caranya dok? Nah, kalau kita bilang membuat zat racun ya, itu dimulai dari yang paling simpel juga bisa ya. Kadang-kadang nih kalau misalnya ini yang mendadak ya, akut ya, itu muntah, itu membuang langsung kan, itu kan langsung immediate kan, itu kan immediately muntah ya dari saluran pencernaan. Tetapi yang kita maksud racun ini bukan bukan seperti film-film silat ya atau menenggak
racun serangga, tetapi ya sudah, yang awalnya itu bahan makanan, tetapi diolah oleh tubuh menjadi zat sisa yang harus dibuang. Ya, nah proses ini dinamakan detoksifikasi. Ya, jadi itu prosesnya itu ada yang netralisir dan ada yang langsung membuang racun ya dari dalam tubuh. Ya, nah dua organ utama yang berpartisipasi dalam detoksifikasi ini adalah ya liver kita dan ginjal kita. Itu adalah alat detox utama yang ada di tubuh kita. Ya, tentu saja ada detox-detox yang lain. Misalnya kita bernafas, kita kadang-kadang membuang ya sisa-sisa gas ya kayak amonia. Ya kadang-kadang ada zat-zat tertentu dia akan dibuang ya ataupun melalui BAB ya dari usus. Tetapi yang megang peranan penting ya itu adalah liver dan ginjal. Ya itulah yang senantiasa menjaga agar zat-zat toksin yang ada di dalam tubuh kita itu tidak melebihi ambang batas. Ya, jadi kita harus sayangin ya kalau kita mau detox kita optimal, kita sayangin dulu nih ya organ-organ tubuh yang berpartisipasi dalam proses detoksifikasi. Ya. Oh gitu, Dok. Jadi kalau zaman sekarang nih orang kan sudah nggak sehat, Dok. Artinya racunnya bertambah terus dong, Dok. Benar gitu ya, Dok? Nah, kalau kita lihat kan zaman sekarang ya, ini mungkin kita bandingin dengan orang-orang yang ini ya, mungkin zaman-zaman generasi sebelumnya ya. Kalau kita lihat tekanan hidupnya makin padat, ya tuntutan hidup semakin tinggi dan sebagainya, tentu saja kan gaya hidupnya menjadi tidak sehat. Ya tidurnya tak cukup, ya makannya sembarangan, tidak melakukan aktivitas fisik. Ya berarti proses-proses yang ada ya untuk detoksifikasi ini juga menjadi lebih berat. Ya, gaya hidup tidak sehat menghasilkan racun buat tubuh kita juga. Ya, contoh aja itu ya kayak sumbatan-sumbatan plak ya. Nah, itu juga em, perlu dinetralisir juga. Tetapi karena semakin tidak sehat gaya hidup Anda, semakin banyak toksin yang menumpuk, itu akan memperberat keseimbangan dari organ-organ tubuh yang tugasnya mendetoksifikasi. Dalam hal ini adalah liver dan ginjal. Ya, Nah, Dok, nah saya mau ini nanya yang juga. harus kita perhatikan. Ya, ini yang harus kita pertimbangkan. Ya, detox itu bukan seperti minum-minum mencret-mencret selesai. No, 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 no. Itu bukan ya. Itu bukan detox itu. Ya, itu obat pencahar namanya, teman-teman ya. Saya banyak sekali mendengar ya, oh, makan ini, minum ini, ya dia detox, katanya detox. Detox itu bakal buang air. Ya, kalau buang air ya itu yang membuang cairan dalam tubuh. Ya, mana bisa dia pilah-pilah yang mana racun yang mana enggak, itu enggak ya. Tidak seperti itu ya. Karena memang ada beberapa yang produk yang diklaim seperti itu, tapi cara kerjanya tidak seperti itu. Dok, saya mau nanya nih, Dok. Nih, gimana sama orang-orang yang selalu mengonsumsi obat-obatan untuk penyakitnya sekarang ini banyak banget penyakit ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Sakit hipertensi makan obat-obatan terus, sakit ginjal makan obat-obatan terus ya. Itu gimana, Dok? Orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan ada pengaruh juga ya? Atau gimana? Nah, kalau zat makanan ya, simpelnya begini. Kalau zat makanan yang kita konsumsi sehari-hari saja sudah bisa menimbulkan toksin, ya. Ditambah lagi gaya hidup tidak sehat, toksinnya semakin banyak, terkena penyakit, ya. Terkena penyakit karena gaya hidup tidak sehat, mengonsumsi obat ya double-double lah. Ya, double-double itu racunnya. Selain dia mau membuang zat makanan yang telah menjadi racun, obat-obatan yang menjadi racun juga harus dibuang. Meskipun dia memang berhasil menurunkan tekanan darah, dia berhasil Mana? menurunkan gula darah, tetapi kita harus ingat, Lihat tuh. ya. Nah, kita harus lihat seperti mobil balap ya. Kalau mobil balap dibanding dengan mobil biasa, ya itu katakanlah mereknya sama ya, jenisnya sama, tapi satu itu misalnya buat antar jemput anak sekolah,
satunya lagi digunakan untuk balap mobil. Dan tentu saja yang paling cepat yang mana? Yang balap mobil atau yang antar jemput anak sekolah? Mobil mana yang cepat rusak? Balap mobil. Yang balap mobil kan, karena kenapa? Karena kan itu dia bekerja lebih keras. Ya, nah cara penanganannya bagaimana? Tentu saja yang katakanlah servis untuk mobil anak sekolah itu bisa dilakukan 6 bulan sekali. Kalau untuk balap ya harus 2 sampai 3 bulan sekali. Kan logikanya seperti itu. Karena ini frekuensi pemakaiannya tinggi, ya tingkat stres dari mobil itu juga lebih tinggi. Tentu saja harus diservis lebih sering. Ya, lebih sering dirawat dengan oli, dimasukin zat-zat lain ya biar tidak cepat aus mesinnya ya. Paham ya? Nah, sama dengan tubuh kita seperti itu juga. Kalau kita tahu ya tubuh kita itu ya mau tidak mau suka tidak suka harus mengonsumsi obat-obatan misalnya ya kan kadang-kadang sudah tidak ada pilihan lain lagi. Nah, pastikan kita memilih sebuah nutrisi, kita memilih sebuah gaya hidup yang memperkuat organ-organ yang mendetoksifikasi tubuh kita ini. Kita perkuat dulu organ-organ mereka berdua ini. Ya, karena Anda tahu nih bebannya lebih berat dibanding orang-orang normal. Ya, solusinya adalah Anda ya menyehatkan liver Anda. Ya, gitu. Ya, Jadi jadi begitu ya simpelnya. jadi ternyata imbas ke liver dan ginjal itu besar banget ya, Dok ya. Sangat Tapi besar. tapi banyak orang nih, Dok, mengira kalau cuci darah itu berarti selesai perkara. Apa itu benar, Dok? Nah, mungkin kita cerita dari awal ya. Kan pada saat ginjal itu tidak bisa lagi memfiltrasi racun secara efisien, ya, memfiltrasi yang misalnya urin keluar dari dalam tubuh, ya yang terjadi adalah terjadi penumpukan zat-zat atau dan cairan ke dalam tubuh. Nah, proses ini sudah mulai dikatakan yang gagal ya, gagal ginjal yang memang harus disesuaikan pola makannya ya, karena kapasitas pembuangan racunnya sudah menurun ya. Nah, sampai suatu saat ketika ya metode obat-obatan dan metode diet itu sudah tidak mampu lagi membuang racun secara cukup, ya harus cuci darah. Ya, cuci darah itu ibarat dia mengambil alih sebagian dulu kan, mengambil alih sebagian dari proses detox tubuh. Ya, nah seiring lanjut terus, ya kemampuan ginjalnya menurun, lama-kelamaan keperluan untuk cuci darahnya meningkat. Ya, nah inilah yang menyebabkan kita tergantung. Ya, dan ingat ya, mesin pencuci darah itu bukan alat untuk menyembuhkan ginjal kita. Sama seperti kursi roda. Ya, Anda tahu semuanya tahu kursi roda ya. Kursi roda itu bukan sarana untuk menyehatkan kaki Anda, bukan. Kursi roda itu untuk menggantikan kaki Anda dalam bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Apa yang terjadi? Ya, otot-otot dalam ya otot-otot kaki akan melemah, mengecil, nyusut. Sehingga lama-lama kita akan bergantung sepenuhnya terhadap kursi roda. Ya, bukan kursi rodanya yang salah ya. Kita tidak menyalahkan kursi roda ya, karena memang pada kasus-kasus ini ya memang kita apa-apa. Namun apabila ada proses yang bisa memperbaiki kembali ya kakinya ya sebagai contoh fisioterapi ya ataupun pemberian nutrisi yang tepat untuk menumbuhkan otot, menguatkan otot, niscaya ketergantungan terhadap kursi roda akan berkurang. Itu kan tujuan kita seperti itu.
bukan kursi roda menyembuhkan kaki. Ya, paham ya? Nah, di sini sama halnya dengan cuci darah. Cuci darah tidak menyembuhkan penyakit ginjal, tetapi menggantikan fungsi kerja ginjal. Ya, semakin kita tergantung terhadap alat itu, ya akan semakin menurun fungsinya. Ya, memang ya ada banyak orang yang cuci darah puluhan tahun. Ya, memang ada. Tetapi pertanyaannya adalah, ya, seberapa banyak waktu, beban, biaya yang Anda gelontorkan, ya. Cuci darah itu Anda nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu, nggak bisa loh, nggak mungkin dong luar negeri langsung cari-cari rumah sakit buat cuci darah, kan nggak mungkin. Bayangkan tuh Anda langsung terkumpung langsung, ya tidak boleh jauh-jauh dari sarana cuci darah. Ya, sekali cuci darah itu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Belum lagi transportnya, itu bolak-balik itu sudah memakan waktu setengah hari. Ya, Ya. kita harus mempertimbangkan, ya sebelum kita sampai harus tergantung kepada cuci darah, kita harus mempertimbangkan kesehatan liver dan ginjal ini. Nah, Dok, saya mau nanya nih, Dok. Jadi gimana nih, Dok, supaya liver kita dan ginjal kita tuh selalu baik, Dok? Gimana caranya, Dok? Kan ibaratnya kalau cuci darah itu tidak menggantikan ginjal menjadi baik. Jadi ada caranya nggak, Dok, supaya liver sama ginjalnya itu selalu baik? Nah, ini kalau kita bicara dalam konteks pencegahan, ya kita harus merawat liver dan ginjal kita agar tidak overwork dulu, itu pertama. Ya, makanya jangan berlebihan, gaya hidupnya sehat, ya sering olahraga, tidur yang cukup. Memang itulah ya, itu klise lah ya. Oke, dan yang kita harus tahu adalah zat-zat yang baik untuk liver dan ginjal. Ya, itu memang banyak penelitian dilakukan tuh beberapa zat antioksidan dan zat-zat aktif lain itu bisa hepatoprotektif dan renoprotektif. Ya, melindungi liver, melindungi ginjal. Ya, jadi memang kalau kita mau tahu apakah ini efektif atau tidak, memang harus dilakukan pemeriksaan secara berkala, apalagi kalau Anda sudah masuk yang beresiko ya. Kita harus pantau. Ya, kalau misalnya wah, itu angkanya sudah mulai nggak bagus, kita analisa ulang. Kenapa nih bisa turunnya? Oh iya, saya sering begadang Kak. Oh iya, saya punya kebiasaan makan ini dan ini gitu ya. Nah, kita harus waspada. Ya, apalagi yang biasanya ya umur 40 tahun ke atas ya, itu kan resikonya semakin meningkat ya, semakin tinggi. Ya, Dok. Mau nanya nih, Dok. Kita kan punya produk, Dok, namanya NAD Plus ini. Apakah bisa mendukung fungsi ginjal ini? Nah, kalau untuk detoksifikasi ya teman-teman, itu tidak seperti ya kita mengkonsumsi penawar racun ya. Itu bukan seperti itu ya. Saya ulangin lagi ya, itu bukan antidot ya. Kita itu nggak boleh kalau jualan antidot, kita tidak boleh ya penawar racun. Nah, kita itu bukan seperti penyerap atau penawar racun, tetapi produk Biogreen Science ini ya akan memperbaiki dan menguatkan liver dan ginjal kita sehingga efisiensi detoksifikasi yang bisa dilakukan akan menjadi lebih baik. Ya, jadi ini yang akan saya tekankan. Ya, dan dalam konteks maaf ya, kalau dalam konteks konteks seminar kesehatan malam ini kan ini NAD+. Ya, ini banyak sekali orang tidak mengetahui apa itu NAD+. Ya, mungkin juga banyak orang-orang baru. Jadi NAD ini adalah nikotinamid adenin dinukleotid. Ya, dan ini adalah zat yang umum ditemui di seluruh sel kita.
pada saat sel ini mengolah menjadi energi, NAD+ ini merupakan salah satu molekul penting untuk menghasilkan energi. Ya, NAD+ ini juga mengaktifasi ya banyak jenis-jenis protein lain yang penting. Ya, PARP, ya, sirtuin, CD38. Ya, nah, ini berkaitan erat ya dengan proses aktivasi DNA, ya, aktivasi DNA dan memperbaiki DNA. Ya, Anda boleh catat kata kuncinya kalau bagi teman-teman yang baru bergabung ingin membaca-baca lebih lanjut. NAD sirtuin. Ya, lihat, coba Anda selidiki apa fungsinya buat tubuh karena penelitian ini semakin banyak. Nah, lanjut lagi ya. Seiring dengan berjalannya waktu, konsentrasi NAD+ yang ada di dalam sel kita berangsur-angsur menurun. Yaitu karena sudah mulai tidak efisien. Ya. Nah, biasanya kalau saat muda itu NAD itu bisa didaur ulang. Dia ada siklus. Ya, tubuh bisa mensalvage, tubuh bisa mengolah kembali untuk bisa digunakan kembali, dia itu lebih sering. Tetapi lama-kelamaan sama penuaan, proses itu tidak efisien lagi. Sehingga konsentrasi NAD+ di dalam tubuh itu menurun. Nah, pada saat menurun, bagaimana kita bisa mempertahankan fungsi-fungsi sel dalam tubuh kita? Kita harus suplementasi NAD+. Nah, ini adalah titik kunci organ reverse aging. Pembalikan usia organ tubuh kita. Ya. Jadi ini ya orang sudah mulai menyadari fungsi dari NAD+ ini. Ya, sudah mulai memahami. Ya, dan kalau kita lihat ya, why ya, orang pasti takut ini, Dok, ini malah tambah obat-obatan lagi nih. Ya. Malah ya, kalau menurut saya ya, Anda yang banyak mengonsumsi obat-obat, Anda yang banyak gaya hidup tak sehat, ya, NAD+ ini salah satu senjata penting untuk menguatkan liver dan ginjal Anda. Ya, demi proses detoksifikasi yang lebih efektif. Mereka perlu. Kenapa? NAD+ ini seperti yang saya katakan tadi itu adalah fasilitator untuk produksi energi. Pada saat liver itu mendetoksifikasi, yang menetralisir racun, ya, mereka perlu energi. Ginjal memfiltrasi juga perlu energi. Ya, itu pertama. Yang kedua, ada pressure, ada tekanan dari zat toksin itu. Kadang-kadang DNA-nya menjadi rusak. DNA-nya rusak, selnya yang mati. Nah, dengan aktivasi NAD dan sirtuin, itu bisa memperbaiki DNA. Jadi selnya bisa lebih tahan. Ya. Nah, Anda lihat NAD promotes liver regeneration. Ya, ini jurnal loh ya, ini bukan kata saya. Jadi teman-teman, ya, apa yang saya omong di sini itu ada backup ilmiahnya. Ya, dan melindungi dan membantu memulihkan kondisi liver yang terganggu atau rusak. Ya. Ini adalah fungsi NAD ya untuk liver ya, dan banyak juga untuk penyakit-penyakit yang misalnya non-alcoholic fatty liver disease ya. Biasanya ini karena obesitas ini ya, fatty liver ya, itu juga baik sekali. Dok, Ya, mau nanya kondisi nih, Dok. liver yang terganggu atau rusak ya juga bisa ya, ataupun ya banyak kasus ya di mana
transplantasi yang kurang bagus itu NAD+-nya, ya. Oke. Nah, makanya kalau kita lihat ya, sebegitu potennya NAD+ ini, ya, banyak orang ya memanfaatkan NAD+ detox ini untuk membantu detoksifikasi orang-orang yang kecanduan. Ya, Anda bayangkan narkoba itu kan racun di atas segala racun. Ya, tuba di atas segala tuba. Ya. Nah, untuk mempercepat pemulihan mereka, detoksifikasinya itu mereka menggunakan NAD+ secara intravenal. Ya. Nah, itu adalah untuk liver. Ingat ya, liver dan ginjal ini bekerja bersama-sama. Ya, cuman masalahnya begini, teman-teman ya. Liver itu bisa regenerasi ya. Liver adalah salah satu organ yang bisa meregenerasi kembali. Tetapi ginjal tidak bisa. Ginjal itu lebih sulit. Ya, karena ginjal itu lebih kompleks ya, sehingga proses regenerasinya itu jauh lebih susah dibanding liver. Ya, Anda lihat ya, ini banyak sekali orang-orang ya menggunakan NAD+ juga ya, rehabilitasi lah, keracunan lah, kecanduan lah, ya orang bisa menggunakan NAD+ ini. Nah, bagaimana dengan ginjal? Ya, pertama kali ditemukan ya jumlah NAD+ ini menurun pada penderita ginjal ini menurun. Ya, jumlahnya ini menurun. Yang menunjukkan ya ginjalnya itu kekurangan energi. Kan proses filtrasi memerlukan energi. Kalau menurun berarti ya proses sel tersebut akan terganggu. Oke, saya punya NAD+, saya punya asupan energi berkurang. Ya pasti saya harus hemat dong, saya harus memotong pengeluaran saya. Nah, itu yang menyebabkan daya filtrasi berkurang yang banyak ditemui pada orang-orang CKD ya, chronic kidney disease. Ya, dan juga memang ditemui ya kasus-kasus kidney yang baik akut maupun respon itu NAD-nya itu juga terimbas secara negatif. Ya, makanya kita ini menarik perhatian ya untuk melihat bagaimana caranya ya pada saat terjadi suplementasi kembali ya fungsi organ-organ akan membaik. Ya, makanya kalau kita lihat nih ya, role of NAD in cardiac and renal disease. Ya, nah Anda lihat di sini. Ya, dia ada peranan penting. Ya, malah ini kalau kita baca di baris terakhir, itu dia bisa ya mediator untuk mendeliver um, efek positif ya kalau di jurnal ini terhadap liver dan terhadap ginjal dan jantung. Ya, dan juga kita lihat ya, ini contoh um, cara kerja NAD+ yang terdokumentasi. Ya, ini kan ada ujinya. Ya, yang terjadi adalah dia mengurangi inflamasi ya dan mengurangi inflamasi dan mem, apa, mencegah kerusakan ginjal karena diabetik yang lebih parah. Ya, di sini jelas sekali ya NAD+ ini memiliki hubungan yang kuat untuk menjaga kesehatan liver dan ginjal kita. Ya, apalagi buat kita yang merasa membebani liver dan ginjal, BioNAD+ ini merupakan salah satu senjata terbaik untuk memperkuat liver dan ginjal. Ya, kira-kira begitu. Hmm. Ya. Jadi intinya NAD ini sangat bagus banget dan membantu ginjal dan lever kita ya dok ya. Ya, Nah, nah ini saya pernah, mungkin Anda pernah lihat story saya ya. Saya kalau menelan obat itu satu hari itu bisa 60 butir. wow.
Orang bilang banyak ini sekali. dok nggak kena liver dan ginjal dok. Orang masih Dok, nanya dong. kalau Ya NAD ini bayangkan kalau ya, ya saya punya liver itu normal ya, itu SGOT, SGPT-nya itu normal. Bahkan ginjal saya juga eh, normal. bersih ya, kreatinine rendah dan daya saringnya di atas 100. Meskipun saya sudah mengonsumsi 60 butir ini ya suplemen ya. Tapi saya pasti tahu ya ini fungsinya apa, ini baik untuk apa, ini untuk antioksidan, ini untuk apa. Ini pasti saya bentuk secara hati-hati. Saya tidak makan sembarangan. Ya, dan saya juga observasi ya berapa bulan saya lihat dulu efek tubuh saya oke. Ada efek positif oke. Ya kita bungkus gitu. Nah, jadi NAD ini punya keunggulan suplemen pasti ya terhadap kemampuan detok tubuh ya dok ya. Iya, Sangat membantu banget ya. sangat membantu Oke. banget. Jadi intinya kalau saya misalnya amit-amit yang bisa ginjal minum aja 1 botol dok NAD-nya. Wah, jangan, Gak bakalan mati kan dok? ya jangan ya segala sesuatunya ya jangan berlebihan juga ya, 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 gitu ya. kan. Kita harus memberikan waktu untuk tubuh kita untuk beregenerasi. Kita tidak bisa mendesak. Kadang-kadang orang, dok ini saya mau cepat-cepat sembuh dok, saya makan double dosisnya boleh nggak? Saya bilang tubuh Anda itu bukan seperti mesin ya, yang bisa dinaikkan 10 kali lipat. Nggak bisa seperti itu. Ya, ketika kebutuhan material untuk dia memperbaiki diri Anda serahkan ke organ sel tubuh Anda, ya biarkan dia bekerja. Kita harus sabar. Apalagi untuk orang-orang yang memang sudah kronis, yang sudah puluhan tahun, belasan tahun, 12 tahun, atau orang-orang yang sudah usianya senja ataupun sudah mulai uzur, itu jangan dipaksa. Jangan dipantengin tiap hari bolak-balik itu nggak akan seperti itu ya. Sel tubuh itu tidak seperti itu ya. Luka yang baret aja ya beberapa hari baru tutup, apalagi ini fungsi yang jauh lebih kompleks seperti ini program ginjal Dok, ya. Kadang-kadang eh, memang perlu edukasi juga ya, perlu kesabaran dan edukasi juga ya. dok, sekarang kan lagi viral nih tentang ginjal ya. Aku lihat di TikTok nih banyak banget. Mm-mm. Salah satunya Ibu Erna ini yang punya suami ya dok. Boleh nggak dok kita panggil Ibu Paling Erna? kita panggil aja ya, kita dengar Iya kita cerita panggil lebih aja biar tentangnya ya. biar mereka tuh bisa lihat apa benar atau enggak gitu. Karena ini memang lagi viral banget sampai viralnya tuh sampai ada yang di ban. Dianggap kita tuh melanggar dokter gitu loh dok. Kita panggil aja Ya Ibu mungkin Erna. kita dengar ya, kita sama-sama dengar penjelasan yang lebih detail ya. Halo Ibu Erna. Halo Ibu Erna. Masih mute. Karena kemana nih? Selamat malam Dok Icat, selamat malam Selamat Bu malam. Prisil. Malam Bu Erna. Ya seru banget tadi dengerin Dok Icat nih. Ya kebetulan nih Bu Prisil kan waktu itu karena belum ngerti TikTok ya, jadi saya nggak tahu mesti cerita kemana. Karena ini kan berdasarkan pengalaman sendiri ya. Jadi waktu itu suami saya namanya orang awam, kita apa kata dokter kan kita manggut-manggut aja ya, betul nggak Dok Icat? Karena kita Iya. nggak ngerti gitu loh, disuruh apa iya, disuruh apa iya. Nah waktu itu suami saya diharuskan cuci darah seumur hidup karena dia punya kreatinin adalah 16 dan uriumnya 342. Tapi saya nggak ngerti EGFR, nggak ngerti begitu gitu loh. Jadi ya 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 memang nggak ngerti kan seperti itu. Jadi kita cuma nurut aja. Dan kebetulan waktu itu sempat cuci darah sehari 2 kali. Walaupun saya ngomong seperti ini dan kenyataan, tapi banyak yang protes tidak percaya gitu ya. Nah, jadi memang sehari 2 kali dan hampir lewat suami saya. Hampir Oke. lewat karena dia nggak kuat. Nah, terus setelah itu baru seminggu 2 kali. Nah, saya waktu itu berpikir ya dok, maksudnya kenapa harus cuci darah seumur hidup gitu loh. Saya masih susah terima gitu loh. Ya kan? Berarti kan kita tuh nggak bisa, betul kata dokter, mau jalan-jalan, mau ke luar negeri itu, masa harus cepetan pulang lagi cuci darah, pergi. Nggak mungkin, betul ya dok ya? Iya, Karena kan seminggu 2 kali gitu loh.
Jadi 3 hari harus paling lama 3 hari kalau mau pergi keluar kota ya, biarpun urusan kerjaan pun berarti harus cepat pulang untuk cuci darah kan seperti itu. Jadi walaupun mungkin teman-teman pakai BPJS tapi tetap yang namanya cuci darah itu tidak enak, ya sangat tidak enak ya kan. Nah terus akhirnya saya cari akal nih dok, cari akal saya tahu rumah sakit tersebut tidak ada BPJS, jadi saya alasan mau pakai BPJS. Akhirnya dirujuklah ke rumah sakit lain supaya saya bisa keluar dari rumah sakit gitu dok. Uh, terus Oh, jadi waktu itu dokter sempat datang ya nengokin suami saya. iya, saya sempat. Jadi saya cari akal gimana bisa keluar dari rumah sakit supaya nggak cuci darah, supaya saya bisa kasih produk BioGreen seperti itu. Kan kebetulan waktu itu belum ada NAD ya, cuma ada apple stem cell. Nah akhirnya saya bawa pulang, jadi saya kasihlah apple stem cell sehari 6 saset. Tapi bertahap, jadi 2 pagi, 2 siang, 2 malam, 2 saset masing-masing dengan saya mikirnya begini dok, air putih aja dibatasi 600 mili karena ginjalnya lagi bermasalah ya, tidak boleh Ya. terlalu berat. Nah maka dari itu saya kasihnya juga bertahap ya, 2 saset pagi, 2 saset siang, 2 saset malam. Dan saya lihat berapa minggu itu suami saya udah nggak sesak, tadinya sesak gitu loh, sesak dan kakinya bengkak. Terus akhirnya saya bawa ke rumah sakit lagi dong, kepingin tahu kan dok gitu loh. Nah rumah sakit bilang, dokternya bilang harus cuci darah. Terus saya bilang besok aja ya cuci darahnya dok gitu. Nah itulah saya bawa ke Penang. Saya bawa ke Penang dan saya cek ke dokter ginjal, ahli ginjal di sana, dokternya langsung cek ulang lagi dan dia langsung cabut alat yang di leher suami saya. Kan itu alat tuh hanya bisa untuk 3 bulan. Setelah 3 bulan berarti akan dipindah di lengan yaitu Simino. Nah di situ saya kaget, saya tanya loh dok kenapa dicabut? Apa mau diganti Simino atau bagaimana? Dokternya bilang tidak perlu cuci darah. Loh saya bingung, loh kok bisa dok? Karena EGFR-nya atau fungsi ginjalnya masih 13%. Terus saya kan nggak ngerti ya dok. Terus dia bilang gini, fungsi ginjal 8% pun tidak perlu cuci darah. Digituin. Nah, terus saya tuh baru tahu gitu loh. Nah, karena waktu di Indonesia juga saya nggak pernah tanya EGFR. Kalau nggak ditanya ya nggak mungkin dikasih gitu. Karena nggak semua semua dokter atau lab itu kasih EGFR. Nah, di situ saya baru ngerti ternyata tuh berdasarkan dari EGFR. Dia bilang kalau ibu cuci darah terus-menerus maka fungsi ginjalnya makin mengecil karena tidak dipakai, ya kan? Seperti tadi analogi yang dokter kasih juga, kita pakai kursi roda, kita nggak pernah melatih kaki kita, maka kaki kita akan mengecil. Seperti itu, sama seperti ginjal. Jadi alat cuci darah itu bukan menyembuhkan ginjal, ya, tapi hanya menggantikan kerjanya ginjal. Mungkin di saat kalau emergency diperlukan cuci darah, it's okay. Gitu ya, karena mungkin dia tidak bisa napas, karena racunnya numpuk, airnya numpuk, tapi tidak untuk jangka lama. Mungkin untuk emergency saja. Sama kayak kayak gini loh dok, sama kayak orang habis operasi kesakitan. Biasanya dokter akan kasih suntik morfin, betul ya dok ya? Ya. Tapi bukan berarti untuk jangka panjang dok, seumur hidup suntik morfin gitu loh. Hanya untuk apa ya, untuk yang diperlukan saja gitu loh. Kadang menahan sakit tuh disuntik morfin kan seperti itu. Nah, tapi bukan berarti ya udah suntik morfin aja supaya nggak sakit gitu, seumur hidup kan gitu ya enggak gitu loh. Kan malah nggak bagus untuk tubuh kita gitu ya. Nah, jadi di situ saya baru paham dan saya mulai banyak cerita ke orang-orang. Tapi kan ya terbatas ya. Sebentar saya kesel. Jadi terbatas ya dok ya cerita ke orang-orang. Akhirnya saya begitu tahu TikTok, saya ceritalah di TikTok itu dok. Dan akhirnya ternyata banyak sekali kasus gagal ginjal itu banyak sekali dok. Ya kan karena ya bermula dari obat yang jangka panjang Iya, seperti bermula obat jangka panjang yang ya dikira bisa menyelesaikan masalah. Enggak. ya Ya, seperti orang tidak tahu ya. seperti diabetes, hipertensi itu kan obat jangka panjang ya. Tapi banyak orang juga menyangkal seperti dia merasa ginjalnya itu terlindungi jika dia minum obat hipertensi. Dan juga ada yang menyangkal dok, saya cuci darah berapa tahun juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya ya memang bebas-bebas aja ya. Kalau saya sih kalau bisa sih jangan jangan cuci darah gitu loh ya dok ya. Kalau bisa kan Karena kita kita sehat. tergantung benda lain untuk hidup. Kenapa? Betul, Jadi, betul dok. Betul. Nah, disitulah akhirnya
saya happy banget ya karena dilepas kan, karena dilepas jadi udah gitu saya pulang jadi sekitar 2 minggu di rumah itu saya penasaran, saya cek lagi ke Prodia sesama yang tempat saya cek dan saya minta kali ini pakai EGFR dok. Jadi di Ah, situ saya udah mulai ngerti kan ya. Jadi kreatin suami saya 1,24, berarti kan udah bagus dong gitu loh. Terus sama uriumnya cuman 30 atau berapa saya lupa. Itu ada semua buktinya di sini. Dan EGFR-nya pada saat itu 69 dok. 69 ya. Nah, terus itu tahun 2018. 2021 saya periksa lagi udah 79 dok. Ya kan? EGFR-nya dan kreatinnya semua normal, uriumnya normal. naik semua ya, Nah, bagus, bagus. ya, jadi yang terbaru saya belum cek lagi ya, tahun ini saya belum cek lagi, cuman ya kembali lagi saya selalu mengingatkan karena suami saya itu memang bermula dari dia itu sehat nggak pernah sakit ya. Biasa orang kan kalau nggak pernah sakit itu kalau suruh jaga badan males ya dok ya. Iya. Ya, nggak kok saya nggak sakit ngapain sih gitu loh. Minum-minum apple, minum NAD, nggak mau gitu loh. Jadi yang rajin minum itu saya karena saya bermula dari penyakitan gitu loh. Maka dari itu saya nggak mau terulang lagi saya sakit-sakit lagi gitu loh. Dan akibatnya ya saya yang sehat gitu loh jadinya. Nah suami saya paling saya ngancamnya supaya dia minum ya jangan sampai ketiga kalinya. Dulu kan udah masalah mau pasang ring ya kan yang kedua gagal ginjal, jadi saya bilang jangan sampai ketiga kalinya. Saya bilang gitu, baru dia minum. Gitu dok. Jadi memang kita jangan nunggu sakit karena ini bukan obat batuk, obat ginjal bukan gitu loh. Kan, Ya, ini bukan seperti obat ginjal ya. bukan tunggu sakit ginjal baru mau minum gitu ya. Tunggu sakit paru-paru atau sakit apapun baru mau minum. Ini kan bukan bukan obat. Jadi ya kenapa kita nggak jaga badan gitu loh. Ya kan di saat kita sehat itu kita minum gitu. Seperti itu sih. Itu pengalaman saya sih dok gitu loh dari kisah suami saya itu. Jadi disitulah saya berusaha kasih tahu banyak orang ya. Maksudnya banyak orang kan tidak mengerti. Dikira cuci darah itu menyembuhkan ginjal gitu loh. Padahal itu bukan menyembuhkan ginjal, hanya menggantikan kerja ginjal. Ya seperti yang tadi analogi itu, kalau kaki kita lagi sakit nggak bisa jalan ya pakai kursi roda, tapi bukan berarti kursi roda itu menyembuhkan kaki kita gitu. Itu sih Luar dok. biasa nih. Luar Nah, biasa ini nih iya, ceritanya ya dok ya, Bu Erna ini ya, luar biasa. sampai lolos dari cuci darah ya. Jadi kita ngerti sekarang ya. Intinya kalau cuci darah Mm. itu kita mesti lihat juga EFGR-nya semuanya ya dok ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba cuci darah. Tapi intinya bukan kita nggak kasih ya dok ya. Intinya seperti itu ya. Masa orang mau cuci darah kita larang ya dok. Iya. Nah, ini banyak sekali nih dok nih pertanyaan nih di di room chat Boleh. ini ya. Kita bahas aja ya dok ya. Oke. Ini ada pertanyaan, lansia yang sudah berusia 90 tahun dan fungsi ginjal tinggal 15% dengan HD 2 kali seminggu. Apakah dengan konsumsi suplemen NAD tidak perlu cuci darah lagi? Gitu, dok. Jadi begini teman-teman ya. Pasti Anda mau tahu dong. Oke. Sampai titik di mana ya kita bisa mengubah ataupun mengganti frekuensi cuci darah. Tentu saja itu harus disertai dengan pemeriksaan profil ginjal dan urin. Ya, ya ureum, kreatinin, garam-garaman ya, sodium, kalium. Ya, ini adalah salah satu indikator kesehatan ginjal. Ya, biasanya kita harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Saya rasa tes fungsi ginjal tidak mahal kok. Ya, karena itu adalah mereka biasanya kalau di Prodi itu di Bundok. Ya, dan pastikan kalau Anda mau memeriksa itu, Anda harus patok waktunya sama nih. Katakanlah 24 jam sebelum cuci darah selanjutnya. Ya, jadi itu jadi patokan. Jangan nanti pasang waktunya beda-beda, nanti hasilnya beda-beda, nanti Anda bingung. Kenapa ini tiba-tiba naik, tiba-tiba turun? Ya, kita harus pasang titiknya sama. Kita harus kasih jaraknya sama. Nah, itu merupakan indikator yang lebih tepat. Ya, nah, di mana kita tahu itu harus berubah?
pada saat IGF-1 itu membaik, ya sampai satu titik, ya dokter mengatakan oke, kita bisa mengganti eh, frekuensi cuci darahnya, ya. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi kita pantau terus, ya, kita pantau parameter kesehatan ginjal, pantau parameter kesehatan liver. Itu adalah kunci yang paling akurat bagaimana kita mengetahui kapan kita bisa mengubah di darah pada saat kita sudah suplementasi, ya. Nih dok, ada pertanyaan kedua nih dok. Apakah NAD meningkatkan antibodi? Yes. Jadi gini, NAD itu kan memberi energi. Imun sel dalam memproduksi antibodi juga memerlukan energi. Ya. Dengan memberikan energi sel pertama, memperbaiki dan mengaktifasi DNA, mereka akan menghasilkan antibodi yang bukan lebih banyak, ya, salah. Ya, mereka akan lebih responsif kalau memang ada antigen. Jangan bilang meningkatkan antibodi, ya. Karena antibodi itu nggak sembarangan ditingkatkan dan nanti autoimun pula. Ya, saya mungkin ganti lebih akurat itu sel imun itu akan lebih responsif dan terhadap penyakit, ya, dan aktivitasnya lebih baik. Ya, tidak semua antibodi itu semakin tinggi semakin baik, tidak semuanya, ya. Ini mungkin harus dikoreksi nanti, salah kaprah nanti. Ini pertanyaan ketiga nih dok. Bagaimana mengecek indikator NAD+, apakah melalui pemeriksaan lab darah? Yes, ya seperti saya jawab pertanyaan pertama tadi, iya. Ya, tapi kadang-kadang kita bisa perhatikan sifat-sifat yang muncul. Misalnya pasiennya bengkaknya berkurang, ya, tubuhnya lebih segar, ya makannya, nafsu makannya bertambah. Ya biasanya kita bisa melihat dari situ juga. Ini yang nomor 4. Apakah NAD juga bisa memperbaiki organ ginjalnya seperti stem cell, dok? Saya nggak tahu nih. Mekanismenya berbeda. Ya, stem cell itu kan lebih cenderung ke regenerasi, ya, merangsang pemberian growth factor, dia akan regenerasi, ya. Nah, kalau, ya, NAD plus itu mekanismenya berbeda, ya, aktivasi dan reparasi DNA dan penyuplaian energi sel. Ya, kalau energinya cukup, sel bisa menggunakan simpanan energi untuk memperbaiki DNA-nya, untuk mengembalikan fungsinya seperti sedia kala. Dia ada sekarang. Ya, ibarat kita bangkrut, kita merintis dari awal, kita bisa menabung, ya, kita bisa mengembalikan pelan-pelan ekonomi kita. Nggak mungkin kan hari ini bangkrut, besok ada ada simpenan langsung boom, besok langsung jaya lagi seperti sedia kala, kan enggak. Kecuali kalau dapat lotre, ya. Ya, semuanya harus dirintis, ya teman-teman, ya. Sel tubuh kita juga perlu merintis kalau mau proses pemulihan itu terjadi. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Apakah NAD boleh dikonsumsi oleh penderita kanker? Di Biomel ya. Biasanya cancer itu kalau untuk ini, ya, untuk menjaga agar tubuhnya nggak drop, satu boleh. Ya, tapi kalau untuk satu itu fisiologis, ya maintenance. Ya. Nah, kalau misalnya untuk terapi kanker, saya rasa ada yang lebih tepat. Ya, karena sifat NAD ini dia tidak mematikan sel kanker dia, tapi dia bisa memodulasi sel imun kita. Dok, tanya lagi dok. Apakah ginjal kronik bisa sembuh dok? Kalau kita memang ginjal kronik itu kan sudah gawat.
sudah parah. Ya, dalam kondisi seperti itu, biarpun ada peningkatan, ya kalau kata sembuh, saya rasa itu mungkin terlalu, ya still to apa, ya agak Menggebu-gebu. over promise, ya over claim. Ya, tapi kalau perbaikan itu terjadi, otomatis kan kualitas hidup pasien meningkat. Ya, kita tidak menutup kemungkinan, ya, kita tidak menutup kemungkinan bisa sembuh, cuman kita tidak mau over promise. Ya, karena kronik itu sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, kadang-kadang orang, wah, kenapa sebulan belum sembuh? Nggak mungkin. Ya, mau obat kemo ratusan ratusan juta sampai 1,3 miliar aja tidak menjamin kesembuhan orang terhadap penyakit kanker. Ya, jadi ini Anda harus lihat dan telaah logikanya sel tubuh kita. Sel tubuh kita tuh nggak bisa dipaksa. Kecuali Anda masukkan narkoba, langsung beng, langsung nendang, happy langsung. Tidak bisa seperti itu ya, sel tubuh itu ya. Kalau ada juga semua penyakit sembuh ya. Ya nih Tapi dok, ya ada pertanyaan lagi dok. efeknya kalau semakin abnormal itu ya, semakin cepat cara tak normal itu ada harga yang harus dibayar. Ya, jadi jangan harap wah cepet-cepet sembuh, cepet-cepet sembuh, cepet sembuh. Kalau kalau memang seizin yang di atas sembuh ya kita bersyukur. Kalau memang perbaikannya lambat, mungkin itu kondisi tubuhnya kurang baik. Kadang-kadang kita perhatikan juga dia sudah mengonsumsi berbagai suplemen, tetapi gizinya tidak terpenuhi. Ya bagaimana mungkin selnya bisa memperbaiki diri? Proteinnya kurang, ya ataupun zat-zat gizi lain yang dianjurkan dokter itu tidak dipenuhi, ya tidak bisa. Oke nih dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Kali yang nanya nih. Ini bagaimana mengetahui efektivitas NAD pada pasien penyakit ginjal yang sudah berusia 90 tahun? Wow, udah bagus banget. Saya sudah jelaskan tadi pertanyaan berdua, ini sudah Ini satu ya. lagi nih dok. Tadi saya sudah jelaskan ya. Bagaimana jarak aman penggunaan NAD untuk pasien hipertensi yang minum obat setiap hari? Jaraknya. Mungkin tanya jamnya berapa lama. Kalau saran saya ya, kan NAD ini sebelum makan nih, ya pada saat Anda sudah mulai merasakan flushing, ya ditanda dengan merah-merah, ya ruam-ruam merah biasanya itu dia sudah terserap ke dalam darah. Itu Anda boleh mengonsumsi obat-obatan. Biasanya itu 1 jam aja itu sudah terserap itu. Ya Anda sudah kerasa, berarti dia udah masuk ke dalam darah. Ini nanya lagi nih dok. Jika NAD plus sudah banyak riset, apakah produk BioGreen Science yang mengandung NAD plus juga sudah banyak risetnya atau berasal dari testimoni pasien? Nah, Ya. begini ya, kalau memang kita ini kan NAD ini klasifikasinya bukan obat-obatan ya. Jadi bukan wah harus riset penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini bukan. Ya NAD plus itu jangan pikir kayak zat obat yang aneh, yang terlalu rumit gitu loh. Sebenarnya NAD plus ini adalah vitamin B3, turunan vitamin B3 ya yang alami terhadap yang ada dalam sel tubuh kita. Ya, kalau kita lihat dari mekanisme-mekanisme yang dipaparkan tadi, dia bisa mendukung fungsi liver dan ginjal. Ya, tetapi untuk terapi yang diterap yang distandarisasi tidak bisa setahun 2 tahun. Uji klinis aja harus 10 tahun. Ya, bertahun-tahun. Sedangkan NAD plus ini, dari Dr. David Sinclair itu baru tahun lalu 2023. Ya, dan tentu saja kalau memang ini kita lihat, ya kita harus melihat dari bagaimana respons pasien yang menggunakan. Tapi basis teorinya itu ada dan masuk akal. Sekarang kita ukur dari respon-respon pasien tersebut. Ya, ini Anda jangan bayangkan wah makan takutnya entah kejang-kejang, bui-bui, ya, matanya terbalik-balik kayak minum racun serangga ya. Enggak. Enggak bakal seperti itu. Kecuali Anda alergi vitamin B3. Nah, itu mungkin bisa. Ya kecuali Anda memang makhluk aneh yang alergi vitamin B3, nah itu Anda bisa kena. Alergi paling gatel-gatel, tapi itu flushing juga semua orang ada sih. Ini dok, ada pertanyaan lagi dok.
Dokter ginjal justru melarang penggunaan herbal karena banyak pasien cuci darah diakibatkan oleh konsumsi herbal. Nah, begini ya, herbal itu kan ada zat aktif ya. Herbal itu ada zat aktif yang mana pada saat efek aktifnya itu sudah dilaksanakan, dia ada buangan. Ya, dia ada metabolit. Nah, itu memang memperberat kerja ginjal. Memang betul, dokter akan mengharapkan herbal. Tetapi NAD plus bukan herbal. Kandungannya itu, kandungan utamanya itu adalah turunan vitamin B3. Ya, dan beberapa vitamin B lain, dan juga ada zat-zat antioksidan lainnya, resveratrol, quercetin, kurkumin, ya ada asam aminoleusin, ada koenzim Q10, dalam jumlah yang tidak over. Anda mau makan 20 tablet sekalipun tidak akan keracunan. Ya, kalau Anda segila itu mau coba makan 20 tablet, Anda juga nggak bakal keracunan. Karena ada itu turunan vitamin D3 itu kalau sudah dislipidemia parah itu harus cepat-cepat diturunkan. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan mengonsumsi 2 gram. 2 gram. 2000 miligram. Tapi ya tentu saja 2 gram itu nggak boleh terus-menerus. Of course. Ini ada Ya. pertanyaan lagi nih. Apakah produk NAD Plus dapat dikonsumsi bersamaan dengan produk BioGreen yang lain atau diberi jeda waktu? Nggak ada jeda. Konsumsi bersamaan tidak apa-apa. Ingat, ya, persepsi seperti ini muncul ketika kita menganggap produk BioGreen itu obat. Ya, dalam konteks ini apel stem cell dan NAD plus itu sama dengan obat. Orang pikirnya dosis, keracunan, efek samping, kasih jarak. Ya, yang menyebabkan jarak itu sebenarnya bukan NAD-nya, tapi obat-obatannya. Yang kita tidak mau kan, kita tidak mau berjudi kan, kita tidak mau mempertaruhkan kan. Kan untuk memberi jarak kan gampang, ya beri jarak aja. Ya. Dok, nanya lagi nih. Dok, banyak juga pendapat yang menyatakan bahwa penderita hipertensi atau diabetes yang berhenti konsumsi obat bisa meningkatkan resiko gagal ginjal dan penyakit yang lain. Bagaimana kita menghadapi hal tersebut? Karena satu sisi ingin berhenti obat, tapi satu sisi lain juga takut resikonya saat berhenti juga. Terima kasih. Nah, ini memang suatu dilema. Ya. Simpelnya begini. Saya ada hipertensi nih. Kalau saya tidak konsumsi obat, kerusakan ginjal saya 100. Ya. Tetapi dengan mengonsumsi obat hipertensi, kerusakan ginjal saya itu jadi 5. 100 jadi 5, menurun. Betul? Berarti selamat dong. Nah, yang menjadi masalah 5, 5, 5, 5, 5, dia akan menumpuk terus. Dia akan membebani dalam jangka panjang. Apalagi kan penderita hipertensi itu biasa mengonsumsi dalam hitungan bahkan puluhan tahun. Coba Anda perhatikan. Ya, apalagi tidak disertai gaya hidup yang sehat. Nah, alangkah baiknya kita mulai memberikan suplementasi kepada liver dan ginjal kita sebelum hal itu terjadi. Ya, kita putar balik usianya, kita berikan sel, kita aktifkan DNA-nya, kita reparasi DNA-nya. Ya, sehingga fungsi liver dan ginjal dalam ya proses detoksifikasi meskipun Anda memang harus apa namanya memang harus mengonsumsi dalam jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang cukup lama itu paling tidak itu ada nutrisinya, jadi tidak cepat jebol. Dari 5 mungkin tinggal 1 atau bahkan 0. Tadi Paham ya maksud saya ya? dokter sempat singgung ya fatty liver. Apakah NAD bisa mengurangi atau hilangkan fatty liver? Yes, sangat bisa. Kalau Anda melakukan pencarian literatur, itu dia itu fungsi utamanya itu untuk orang-orang yang dislipidemia ya.
orang-orang yang mengalami kadar lemak yang terlalu tinggi di dalam darah, yaitu metabolisme hati meningkat untuk mengolah itu. Wah, bukan sangat bisa lagi, sangat bisa. Ini ada lagi dok, pertanyaannya banyak sekali nih. Jadi dengan meresponnya antibodi dengan pemberian NAD, berarti tidak dianjurkan pada penderita autoimun. No, bukan seperti itu. Fungsi NAD+ itu bukan membuat sel imun itu aktif, bukan. Itu namanya modulasi, bukan. Ya, dia membeli supply. Ya, ibarat nih kita ada kita diberi tabungan, bukan berarti kita foya-foya, bukan. Sel imun ini tidak seperti itu. Dia tidak membuat overdriving. Sebaliknya, NAD+ meningkatkan efisiensi energi dalam sel sehingga menurunkan inflamasi. Malah baik untuk orang autoimun. Ya, dokter bisa mencari literatur, mencari sumber ilmiah dengan mengertikan ya NAD+, nikotinamid adenylnukleotid, dan autoimun. Kita pelajarin bagaimana mekanisme dia sebagai antiinflamasi. Apalagi zat aktif yang dikandung di dalam BioNAD+ itu banyak antioksidan yang juga memiliki fungsi sinergis. Ya. Karena inflamasi ini musuh besar juga. Ya, justru sebaliknya. Ya. Kita harus buka topik autoimun memang ya untuk membahas fungsi NAD+ untuk orang-orang yang mengalami gangguan imunitas. Ya, by over, under, ya, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kekebalan tubuh. Ini ada lagi dok, pertanyaan. Malam dok, yang rutin harus dicek lab untuk melihat perkembangan kondisi ginjal saja. Terima kasih. Kenapa? Yang rutin harus dicek lab untuk melihat perkembangan kondisi ginjal Anda saja. boleh ke lab, itu Anda minta saja fungsi ginjal. Yaitu biasanya sudah ada ureum, kreatinin, sodium, potasium, fosfat, ya, bilirubin, semuanya itu sudah dibundel jadi satu. Ya, dia itu tidak satu-satu dia langsung dibundel. Ya, itu biasanya malah lebih murah daripada Anda pisah satu-satu. Hitungannya mahal, mendingan dibundel. Ya, mereka sudah ada panelnya itu. Pertanyaan lagi nih dok. Dok, kalau sakit ginjal itu bisa bikin perut buncit, nggak sama gatal-gatal seluruh tubuhnya? Gatal-gatal iya, kalau buncit belum tentu ya, karena bengkaknya itu biasanya dimulai dari kaki. Ya, perut itu biasanya itu gagal liver, penumpukan albumin yang terjadi di ruang tengah perut. Ya, biasanya yang buncit itu yang liver, yang gagal liver, sirosis hati. Ada tanya lagi, apakah ada efek samping konsumsi NAD+ terhadap klinis tertentu untuk pasien lansia usia 90? Kalau efek samping ya kita, apalagi ini usianya sudah 90 ya, itu sudah ini ya, sudah bonus banget ya itu ya. Ya. Nah, kita tidak, tentu saja kan kita tidak tahu nih kondisi 90 tahunnya seperti apa. Ya, yang bisa kita lakukan kalau mau berhati-hati, coba dulu setengah tablet. Dipotong tabletnya setengah, kita lihat responnya. Kalau dalam beberapa hari baik, ya, yang mengonsumsi itu segar, lebih semangat, lebih nafsu makan, itu kelihatan, langsung kelihatan. Ya, nah itu boleh dijadikan satu tablet setiap hari. Ya, indikatornya itu dari fisiologis aja sih. Kalau saya ya, seperti orang tua saya, ya saya berikan tiba-tiba dia rakus, dia jadi lebih aktif, masak dan sebagainya. Ya, orang tua saya udah hampir 80 tahun, tetapi masih aktif memasak, siapin sarapan jam 5 pagi, bangun siapin sarapan saya lah, ya, masak, ya, sudah mulai atur asisten rumah tangga dalam membersihkan rumah.
Ya, jadi kalau saya lihat sih itu memang BioNAD Plus ini memberikan sebuah efek yang langsung kelihatan. Ini dok, ada nanya lagi. Malam dok, saat ini mengkonsumsi obat ginjal tetap berjalan sambil minum apel ini ya dok? Nah, iya. Jadi kalau kita ini ya sedang mengonsumsi obat-obatan, kalau tambah NAD plus itu obat-obatannya jangan berhenti dulu, ya. Yang kita lakukan, kita konsumsi, ya tetap mengonsumsi obat-obatan sesuai dengan petunjuk dokter. Kita berikan waktu katakanlah 2 minggu, kita monitor. Kalau kondisinya lebih baik, kita bisa pelan-pelan mengurangi dosis obat dokter. Ya, kalau 2 minggu terlalu cepat, sebulan. Kalau sebulan belum cukup, 2 bulan. Ya, kita tidak tahu regenerasi orang seperti apa. Orang aja lecet, luka aja, ada yang 10 menit tutup, ada yang besoknya juga belum belum kering lukanya. Kan nggak bisa, kan respon tubuh orang beda-beda. Dok, nanya lagi nih. Apakah plastik itu dikarenakan kelebihan vitamin B? Apa? Apa? Apakah plastik itu karena kelebihan vitamin Plastik. B? Plastik, apakah dikarenakan kelebihan vitamin B? No, 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 no. Plastik itu adalah respons tubuh terhadap vitamin B3 ya. Itu namanya itu prostaglandin ya. Prostaglandin reseptor itu dia akan aktif ya. Dan itu biasanya apa tubuh itu akan merespon dengan cara melebarkan pembuluh darah sehingga kita muncul flushing. Ya, itu bukan keracunan bukan. Ya, itu respons tubuh. Ya justru itu menandakan ya dia sudah mulai bekerja, sudah mulai masuk ke dalam sel. Ya, memang formulanya itu dikondisikan untuk seperti itu. Ya, kalau Anda tidak nyaman dengan flushing, tinggal konsumsi NAD plus setelah makan. Nih ada nanya lagi dok, apa efek samping dari NAD plus? Nah, ini pertanyaannya sudah salah ini, karena menganggap obat. No. Tapi jangan, waduh dipantengin makan air aja kalau salah konsumsinya juga ada efek samping toh. Minum air putih, ya, no. Aman untuk bumil dan busui juga. Ya, itu sudah dikonfirmasi oleh TGA, itu zat-zat aktif yang terkandung di dalam BioNAD Plus itu aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Selain testimoni dari suaminya Bu Erna, Ini sudah mulai ini ya. Mau udah berapa jam berapa pertanyaan nih? lagi nih? Udah lewat nih. Iya nih. Jadi mau yang mana nih dok pertanyaannya? Mungkin yang sampai detik ini udah kita close dah. Oh, jadi selesai nih dok ya? Enggak, maksudnya boleh bahas beberapa pertanyaan. Kalau dirasa menarik, baru kita Hah? close. Soalnya saya Oh, lapar juga ini. Dan jam ini ada 8 yang nanya lewat. nih dok. Dok, idealnya NAD dan apple stem cell diminum setelah atau sebelum makan? Sama Jadi saja. plus. Sama saja. Kalau Anda mau Uh, merasakan fasting ya sebelum. apakah NAD bisa untuk kebas di kaki? Enggak. Ya kebas ya macam-macam. Kita nggak tahu penyebabnya apa. Jadi kita nggak bisa Ini pastikan. pertanyaannya banyak sekali dok. Apa mungkin apa dokter bantu pilih juga ya mas? Kayak nambah terus ini. Ini ya Bapak Ibu, kalau kita sakit batuk dikasih dokter obat batuk, antibiotik, anti radang. Ini Erna yang ngomong, udah dijawab, udah dijawab. Nih, sharing pengalaman dok, NAD boost saya kasih ke penderita diabetes dan hipertensi ya. Habis 1 botol tensi sudah normal, sudah ada. Oh ini dok, apakah Nah, NAD bisa membantu mengatasi GERD? GERD itu lebih tepat bukan NAD ya, bioinflasia. Oh, Ya, gastroprotektif itu ada di bioinflasia. Ya, bukan di NAD. banyak sekali nih dok. Ya, mungkin Izin satu lagi deh. Nanti
Satu Kemarin lagi itu ya. over banget ya sampai dikomplain. Ini satu lagi ya. Ini yang paling banyak aja. Izin bertanya dok, tadi kan suplemen NAD ini memiliki hubungan yang kuat untuk menjaga kesehatan liver dan ginjal. Nah, sedangkan di sini ginjalnya sudah tidak lagi berfungsi karena divonis apa nih CKD apa ya? Chronic Stadium 5. kidney disease CKD. Oh, apakah dengan mengkonsumsi suplemen penderita gagal ginjal ini dan untuk efek cepat yang dapat kita rasakan setelah atau sedang mengkonsumsi suplemen NAD ini kira-kira berapa lama? Jatuh Kita metabolis? nggak bisa pastikan. Ya, biasanya itu dalam beberapa minggu itu kita lihat saja kreatinin ya. Kreatin paling mudah deh kreatinin aja. Ya, kalau kita lihat ada mengalami penurunan berarti ya secara universal kita sudah bilang itu sudah ada perbaikan ya, penurunan yang signifikan. Jadi Yang mungkin 2 minggu itu biasanya untuk kasus di lapangan itu sudah mulai kelihatan. yang terakhir mungkin boleh saya jawab ya dok ya, apa bisa untuk sakit lutut dok? Nah jadi aku sebenarnya juga di usia 58 tahun ini saya sempat sakit ada di lutut sedikit, sama di belakang ya, sakit sendi ada. Tapi ini luar biasa ya, setelah saya konsumsi NAD ini udah banyak sekali membaik ya, sekarang udah hampir mungkin udah 90% sembuh sih, udah nggak ada sampai sakit sekali. Jadi seperti itu aja. Jadi bisa lah untuk NAD untuk di sendi. Gitu aja kali dok ya. Mungkin kita bahas yang vitamin C ya. Saya lihat ada orang mengomongkan kekhawatiran vitamin C ya. Oh iya betul. Nah, kandungan vitamin C kalau memang dijual sebagai kategori makanan itu tidak boleh banyak-banyak. Ya. Paling banyak, paling 60 sampai 80 miligram. Tidak sampai 3 digit. Ya. Tidak sampai konsentrasinya itu membludak enggak. Karena itu tidak diperbolehkan Badan POM. Ya. Nah, untuk kebutuhan vitamin C sehari-hari kadang-kadang 50-60 sudah cukup. Kalau vitamin C dosis tinggi jangan bayangkan ya 500.000, oh enggak, itu udah 10 kali lipat. Ya, ASCP aplesen sel itu tidak seperti itu. Ya, jumlahnya tinggi dalam konteks makanan, bukan konteks obat ataupun suplemen. Ya, paham ya. Jadi itu aman. Ya. Ingat ya, kita tetap perlu vitamin C dalam kondisi memang vitamin C itu tidak boleh berlebihan untuk penderita ginjal, tetapi dalam konteks ini kita tetap perlu vitamin C karena itu antioksidan utama. Ya, yang tidak boleh itu vitamin C dosis tinggi, yang 500, 1000, nah itu tidak boleh. Ya, mungkin diperhatikan ya. Mau tambah lagi dok pertanyaannya? Ini saya rasa sudah mengarah ke 8.20, mungkin kita akhirin aja. Ini Jadi kan nanti mungkin seminar tanya kesehatan kan kepada ini rutin ini. Jadi Anda ikutin terus, Anda bisa bertanya gitu. mungkin bisa tanya juga sama yang mengundang juga ya dok ya. Iya. Kalau mau ya kita buat seminggu sekali. Tapi sekarang kan 2 minggu sekali. Gitu. Acaranya full dok ya. Iya. Acara full banget sampai bisa bagi waktu. Oke Iya. deh. Untuk teman-teman, sekian dulu ya acara seminar kesehatan ini karena memang sudah melewati waktu ya, udah lewat 20 menit ya. Kasian juga dokternya belum makan. Udah kelaparan saya. Nanti kalau untuk 2 minggu lagi kalau ada Semcast nanti akan dikasih tahu. Seperti itu ya dok. Dan biasanya topiknya akan berbeda-beda juga. Iya, topik berbeda. Ya, autoimun sepertinya menarik itu. Kita bahas autoimun. Kenapa bisa ya? Nanti mungkin kalau permintaannya populer boleh kita angkat yang autoimun ya. Oke. Oke. Thank Terima you, kasih Dok. dok. Makasih Thank you, Bu Teman-teman yang Lis. sudah hadir. Era, terima kasih ya, testimoninya semoga ya. ilmu bermanfaat ya.